Bismillahirrahmanirrahim. Hai sobat, kali ini kita bakal melihat dan menemukan hukum bacaan alias tajwid yang ada di surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun terdiri atas 6 ayat. Artinya yaitu orang-orang kafir, di mana surah ini menceritakan tentang orang-orang kafir dan bagaimana cara kita dalam menyikapi toleransi beragama. Mari kita baca bersama-sama dari ayat pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Baik, sobat, di sini hukum bacaan yang pertama itu adalah ya ayyuhal kafirun. Ini adalah mad jais munfasil atau yang biasa kita kenal dengan mad bendera. Seperti apa itu mad jais munfasil atau mad bendera? Yaitu ketika ada harokat fathah bertemu dengan hamzah itu di kata atau kalimat yang berbeda. Ya dengan ayyuha itu kan berbeda. Ya kan artinya wahai, sedangkan ayyuha itu termasuk berbeda kata. Jadi hukumnya itu mad jais munfasil, di mana di sini ada bendera di atas harokat ya. Yang ini dibaca 5 sampai 6 harokat. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, di sini juga ada alif lam. Alif lam bertemu dengan huruf kaf. Ini adalah alif lam qamariyah. Karena mengapa? Karena dia dibaca jelas alif lam. Ayyuhal kafirun. Di sini huruf K ini ada mad 2 harokat, dia panjang 2 harokat, sama halnya seperti mad tabi'i. Kemudian ada kafirun. Kemudian yang ketiga ini adalah mad arid lis sukun, di mana ada mad tabi'i. Ini mad tabi'i bertemu dengan waqaf yang di akhir kalimat. Jadi dibaca bisa 2 harokat, 4 harokat hingga 6 harokat. Namun dalam catatan, untuk membacanya dalam satu surah kita perlu konsisten. Kalau misalkan 2 harokat maka 2 harokat semua. Kalau 4 semua. Kalau 6 semua. Seperti itu ya. Lanjut kita ke ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Di sini kembali lagi ada mad jais munfasil, di mana ada harokat fathah bertemu dengan alif hamzah yang berbeda kata atau berbeda kalimat. Kalau la kan artinya tidak, kemudian a'budu itu aku menyembah ya, seperti itu. Nah, di sini sama panjangnya itu adalah 5 sampai 6 harokat. Kemudian a'budu ma, di sini ada ma, ini adalah mad tabi'i, di mana ada harokat fathah bertemu dengan alif, panjangnya 2 harokat. Lanjut ada ta'budun. Ini adalah mad arid lis sukun. Mad apa? Mad arid lis sukun. Lanjut. Kemudian ayat ketiga. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Baik, sobat, kembali lagi ini ada lam bertemu dengan alif hamzah, berbeda kata, berbeda kalimat. Maka ini hukumnya juga sama, itu adalah mad jais munfasil, dibaca 5 sampai 6 harokat. Lanjut ke antum. Ini adalah ikhfa hakiki, di mana ada nun mati atau tanwin. Di sini nun mati bertemu dengan huruf ikhfa yaitu ta. Dibaca samar-samar berdengung. Jadi bukan samar saja, melainkan samar-samar berdengung. Kemudian ta ini adalah huruf akrob ya. Jadi karena dia dekat, maka tidak terlalu samar. Kita membacanya bukan antum, bukan, tapi antum. Huruf kita ketika bilang a itu udah bersiap ke huruf ta. Mulutnya selanjutnya di huruf ta, seperti itu. Baik, lanjut ke a. Ini juga ada mad 2 harokat, panjangnya sama 2 harokat, sama seperti mad tabi'i. Lanjut ke biduna. Di sini ada harokat dhammah yang bertemu dengan
waw mati atau waw sukun. Ini adalah mad tabi'i. Lanjut. Ma a'bud. Ma sama, ini juga adalah mad jaiz munfasil, di mana ada kata ma yang berharokat fathah bertemu dengan hamzah. Berbeda kalimat. Berbeda kata atau kalimat. Lanjut ke yang terakhir, a'bud. Nah, di sini ada bud. Dal ini adalah salah satu huruf qalqalah. Karena dia bertemu dengan sukun waqaf di akhir kalimat, maka dia dimatikan. Ini adalah qalqalah kubra. Membacanya memantul dengan kuat seperti itu. A'bud, cuman tidak panjang. Jadi dengan membacanya ma'bud itu salah karena tidak ada mad tabi'i di sini. Langsung saja pendek. Ma'bud seperti itu. Oke sobat, lanjut ke ayat berikutnya. Ayat keempat ya. Wala ana 'abidum ma abattum. Lanjut yang pertama, ada la bertemu dengan alif hamzah. Ada hamzah di sini, berbeda kalimat. Ini sama seperti tadi, merupakan mad jaiz munfasil. Panjang 5 sampai 6 harokat. Lanjut kemudian ada ana. Di atas ana ini ada tanda bulatan ya, seperti ini, bulatan 0. Ini adalah namanya sifir. Apa itu sifir? Sifir itu adalah tanda di dalam Al-Qur'an yang menyebabkan kata atau kalimat tersebut tidak dibaca panjang. Ini kan harusnya ada mad kan, seperti ini kan, ada na bertemu dengan alif, maka ini sebenarnya adalah mad tabi'i. Hanya saja di atasnya ada tanda sifir yang kemudian alifnya tidak dianggap. Jadi bacanya tidak panjang. Wala ana'a, langsung ke a-nya panjang 2 harokat karena ada fathah bertemu dengan alif. Ini hukumnya tadi mad tabi'i. Kemudian lanjut abidum bidumma. Nah, ini ada tanwin bertemu dengan mim. Apa hukum bacanya? Yaitu idgham bi gunnah, masuk dengan dengung. Jadi kita tidak membaca bidun tapi bidum, langsung masukkan ke tasydid ke ma. Dia masuk juga dengung. Dengung jadi kalau misalkan kita tambah itu sekitar 1,5 sampai 2 harokat seperti itu. Baik sobat, lanjut ke ma. Nah, selain tadi didengungkan sebelumnya, ma ini ada tanda harokat fathah bertemu dengan alif. Ini juga ada mad tabi'i. Jadi ma-nya panjang 2 harokat. Ma. Oke, seperti itu. Lanjut. Kemudian di akhir kata, di akhir kalimat itu ada idgham lagi. Ini kan huruf dal, cuman ditasydidkan ke huruf tu. Jadi abad, bukan abadtum tapi abadtum. Dia langsung dimasukkan, dileburkan ke huruf ta selanjutnya. Nah, ini hukum bacaannya adalah idgham mutajanisain, yaitu memasukkan huruf yang mati ke huruf selanjutnya karena mereka memiliki huruf yang sama, hanya saja berbeda sifatnya. Ta sama da. Jadi harokat sama cuman beda sifatnya. Hurufnya mirip cuman berbeda sifat di sini. Maka dibaca abattum, dimasukkan ke huruf ta seperti itu. Ya. Baik sobat. Wala ana 'abidum ma abattum. Langsung kita masukkan bukan abad tapi abattum seperti itu. Baik kita lanjut ke ayat 5. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Oke. La sama seperti tadi, ini adalah mad jaiz munfasil. Lanjut. Antum ini sama seperti di atas tadi, ini adalah ikhfa hakiki. Kemudian ada antum mim mati bertemu dengan a. Ini adalah hukum bacaannya apa? Ini hukum bacaannya izhar syafawi, dibaca jelas seperti itu. Ini ada mad 2 harokat sama seperti mad tabi'i. Biduna. Ini dunya juga panjang. Ini adalah harokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Maka hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Ma'a'bud. Ini ada
mad bendera lagi, yaitu mad jaiz munfasil karena berbeda kalimatnya. Kemudian yang terakhir, a'bud, a'bud, bud. Ini adalah qalqalah kubro karena dipaksa dimatikan di akhir kalimat. Lanjut ke ayat terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Sekali lagi. Lakum dinukum waliyadin. Yes. Baik sobat, ini ada mim mati ketemu huruf dal. Di ya. Mim mati bertemu dengan huruf di. Ini adalah izhar syafawi, di mana izhar itu dibaca jelas, tanpa dengung, tanpa samar. Di, nah di sini ada di, ada di bertemu dengan ya mati. Nah yang ini saya bulatin. Berarti ada harokat kasrah bertemu dengan ya sukun. Ini adalah mad tabi'i. Lanjut kemudian nukum wa kumwa. Nah ini adalah idgham syafawi, di mana mim mati bertemu dengan huruf waw, dibaca jelas tanpa panjang, tanpa dengung, tanpa juga samar-samar. Dinukum waliyadin. Nah, din ini adalah mad arid lis sukun, bisa panjang 2, 4 maupun 6 harokat. Oke sobat, seperti itu untuk surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Mari kita baca ulang bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Demikian sobat, sampai jumpa di surah selanjutnya.